Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Jualda Prakoso dengan NIM 21032710081. Saya dari kelas Agribisnis B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi klasifikasi lahan pertanian menurut FAO dan juga USDA. Nah, dari FAO dan juga USDA ini memiliki klasifikasi lahan yang berbeda. Langsung saja kita ke pembahasan, yuk. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas tentang klasifikasi lahan menurut FAO. Jadi di FAO ini terbagi menurut tingkatannya, yaitu tingkat ordo, kelas, subkelas, dan juga unit. Untuk ordo sendiri dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai dan juga lahan yang tidak sesuai. Dan untuk kelasnya sendiri terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama kelas S1, yaitu lahan yang tidak mempunyai faktor pembatas atau yang berarti nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata. Untuk yang berikutnya yaitu kelas S2, yaitu lahan mempunyai faktor pembatas dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Memerlukan tambahan masukan atau input, pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri. Kemudian yang kelas berikutnya adalah kelas S3, yaitu lahan mempunyai faktor pembatas yang berat dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya. Memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal yang sangat tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan intervensi pemerintah atau pihak swasta. Kemudian yang terakhir adalah kelas N, yaitu lahan yang karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan sulit diatasi. Kemudian klasifikasi lahan pertanian menurut FAO yang berikutnya adalah subkelas. Subkelas adalah keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Jadi kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan juga karakteristik lahan, seperti sifat-sifat tanah dan juga lingkungan fisik lainnya. Kemudian klasifikasi lahan pertanian menurut FAO yang terakhir yaitu unit. Unit adalah keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Nah, pada pembahasan berikutnya saya akan membahas klasifikasi lahan pertanian menurut USDA. Di dalam klasifikasi lahan pertanian menurut USDA ini terbagi menjadi 3, yaitu kelas, subkelas, dan juga unit. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang kelas menurut USDA ini. Jadi pada klasifikasi lahan menurut USDA ini, pada kelas, pengelompokan kelas didasarkan pada intensitas pada faktor penghambat. Kemudian yang berikutnya yaitu subkelas, di mana subkelas ini menunjukkan jenis faktor penghambatnya. Kemudian yang terakhir adalah unit. Unit merupakan pengelompokan lahan yang mempunyai sistem sama terhadap sistem tertentu. Nah, pada USDA sendiri ini memiliki klasifikasi penggunaan kemampuan lahan. Untuk nomor 1 sampai 4 cocok digunakan budidaya tanaman pertanian. Untuk nomor 5 sampai dengan nomor 7 tidak cocok digunakan untuk pertanian, namun cocok untuk padang rumput atau hutan produksi. Kemudian yang terakhir untuk nomor 8 yaitu cocok untuk hutan konservasi DAS. Sekian materi klasifikasi lahan pertanian ini menurut FAO dan juga USDA. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna dan juga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, bye.